Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 3 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Bapa menyertai kami senantiasa melalui kehadiran anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini tanggal 3 April berjudul Malaikat Perjanjian. Ayatnya terdapat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Gideon menginginkan suatu tanda bahwa yang sekarang berbicara dengannya adalah malaikat perjanjian, yang di masa lalu telah melakukan hal-hal demi Israel. Bergegas menuju kemahnya, ia menyiapkan dari persediaan yang tinggal sedikit, seekor anak kambing dan roti tidak beragi yang dibawanya dan dihidangkannya di hadapannya. Tetapi malaikat itu memerintahkan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan kemudian tanda yang diinginkannya diberikan. Dengan tongkat di tangannya, malaikat menyentuh daging dan roti tidak beragi, dan timbullah api dari batu itu dan memakan habis korban. Lalu malaikat itu menghilang. Ayah Gideon, Yoas, yang turut serta dalam kemurtadan orang-orang sebangsanya, telah mendirikan di Ofra sebuah mezbah besar untuk Baal. Gideon diperintahkan untuk menghancurkan mezbah ini dan mendirikan mezbah bagi Yehova di atas batu karang tempat korban itu telah dimakan, dan di sana dipersembahkan suatu korban kepada Tuhan. Persembahan korban telah diserahkan kepada para imam dan terbatas hanya pada mezbah di Silo. Tetapi dia yang telah menetapkan pelayanan upacara mempunyai kuasa untuk mengubah persyaratannya. Gideon harus menyatakan perang terhadap penyembahan berhala sebelum berperang melawan musuh-musuh bangsanya. Gideon melakukan pekerjaan itu secara rahasia. Dengan bantuan para pelayannya, ia menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu malam. Besarlah kemarahan orang-orang Ofra ketika mereka datang keesokan paginya untuk memberikan pengabdian mereka kepada Baal. Yoas yang telah diberitahu tentang kunjungan malaikat membela putranya. Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal tidak bisa mempertahankan mezbahnya sendiri, bagaimana ia bisa dipercaya untuk melindungi para penyembahnya? Segala pemikiran kekerasan terhadap Gideon disingkirkan. Ketika ia meniup trompet perang, orang-orang Ofra termasuk di antara orang-orang pertama yang berkumpul di depan panjinya. Dikirimnya pesan ke Manasye sukunya sendiri, dan juga ke Asher, Zebulon, dan Naftali, dan semuanya menjawab panggilan tersebut. Diambil dari Patriarchs and Prophets, halaman 547-548. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Malaikat perjanjian yang berbicara kepada Gideon adalah anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 23 Juni tahun 1881, artikel A, paragraf 16. Gideon menginginkan beberapa tanda bahwa orang yang sekarang berbicara dengannya adalah orang yang sama yang berbicara kepada Musa dalam semak yang terbakar.
malaikat telah menutupi kehadiran kemuliaan ilahinya, tetapi itu tidak lain adalah Kristus, Anak Allah. Ketika seorang nabi atau malaikat menyampaikan pesan ilahi, kata-katanya adalah, Tuhan berfirman, aku akan melakukan ini. Tetapi itu dinyatakan dari pribadi yang berbicara dengan Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Anak Allah lah yang bertemu dengan Gideon, dan perhatikan pada bagian akhir, Kristus berkata kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Jadi Yesus yang menyertai umatnya, bukan hanya nanti setelah lahir di Betlehem. Yesus telah menyertai umat-umatnya sejak Adam. Namun saat Yesus lahir di dunia ini, itulah wujud penyertaannya secara fisik. Nah, ayat inti renungan hari ini berkata dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita sudah pelajari dalam pekabaran renungan pagi sebelumnya bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Karenanya, Allah Bapa lah yang menyertai Gideon. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran anaknya. Bapa utus anaknya untuk menyertai umat-umatnya. Itu sebabnya saat Yesus disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Bapalah yang menyertai kita, yaitu oleh kehadiran anaknya. Mengapa demikian? Karena dosa kita terpisah dengan Bapa, dan karenanya Bapa karuniakan anaknya menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan Bapa sudah urapi anaknya agar kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa, dan firman anak adalah sama dengan firman-Nya Bapa. Nah, apakah oknum yang sama yang bertemu dengan Musa dan Gideon? The Desire of Ages, halaman 23, paragraf 2, berkata, semak duri yang terbakar, tempat Kristus menampakkan diri kepada Musa, menyingkapkan Allah. Anak Allah yang bertemu dengan Musa, dan anak Allah yang sama yang bertemu dengan Gideon. Sebab memang Allah Bapa menyertai umatnya oleh kehadiran anaknya. Inilah kebenaran yang konsisten di dalam Alkitab bahwa Allah Bapa hadir dan menyertai kita sejak dahulu sampai sekarang oleh kehadiran anaknya. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Karena di zaman Gideon banyak yang sembah Baal. Mereka mendirikan mezbah untuk Baal dan bukan untuk Yehova. Perhatikan yang renungan hari ini nyatakan dan apa yang harus Gideon lakukan. Jesus' name above all names, halaman 103, paragraf 3. Ayah Gideon, Yoas, yang turut serta dalam kemurtadan orang-orang sebangsanya, telah mendirikan di Ofra sebuah mezbah besar untuk Baal. Gideon diperintahkan untuk menghancurkan mezbah ini dan mendirikan mezbah bagi Yehova di atas batu karang tempat korban itu telah dimakan, dan di sana dipersembahkan suatu korban kepada Tuhan. Kristus anak Allah memerintahkan Gideon untuk hancurkan mezbah Baal, lalu mendirikan mezbah bagi Jehovah yang adalah Allah Bapa, serta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya, di zaman Gideon, bangsa itu meninggalkan Allah Bapa dan sembah berhala. Bahkan dikatakan, Gideon harus menyatakan perang terhadap penyembahan berhala sebelum berperang melawan musuh-musuh bangsanya. Artinya, sebelum maju berperang melawan orang Midian, tugas Gideon adalah hancurkan berhala Baal terlebih dahulu. Mengapa harus dihancurkan? Karena The Youth Instructor tanggal 14 September tahun 1893 paragraf 8 berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Baal. Alasan mengapa begitu banyak orang mempunyai pengalaman yang cacat dalam hal-hal tentang Allah adalah karena mereka tidak berkomitmen, baik jiwa maupun raga, untuk melakukan kehendak Allah, untuk menjadi serupa dengan jalan Allah. Dan meskipun mereka akhirnya bertobat, dan ada 32.000 orang yang maju berperang, namun Allah masih melakukan seleksi
hingga akhirnya hanya 300 orang yang maju berperang. Mengapa? Sebab Patriarchs and Prophets halaman 549 paragraf 3 berkata, 300 orang terpilih tidak hanya karena memiliki keberanian dan pengendalian diri, namun mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan penyembahan berhala. Allah dapat mengarahkan mereka, dan melalui mereka Dia dapat mengerjakan kelepasan bagi Israel. Kesuksesan tidak bergantung pada jumlah. Inilah pengalaman Gideon, sebab dia menurut kepada malaikat perjanjian yang adalah Yesus Kristus. Sebab bukanlah jumlah yang menentukan kemenangan, tetapi oleh karena Allah Bapa menyertai Gideon oleh kehadiran anaknya. Hal yang sama masih berlaku sampai sekarang. Allah Bapa masih menyertai kita oleh kehadiran anaknya, yaitu oleh kehadiran roh anaknya di dalam hati kita. Counsels on Health halaman 545 paragraf pertama. Kristus akan bekerja melalui para pelayan pilihannya, mengisi mereka dengan rohnya, dan dengan demikian menggenapi jaminan kepada mereka. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jelas bahwa Yesus menyertai kita oleh kehadiran rohnya. Yesus mengisi kita dengan rohnya, yaitu roh Kristus. Dan bila Yesus menyertai kita, maka itulah wujud penyertaan Allah Bapa dalam hidup kita. Maka kita dapat menjadi Gideon-Gideon modern yang menerima perintah untuk hancurkan Baal dalam Israel rohani dan maju berperang kalahkan dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa sejak dahulu ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau menyertai kami oleh kehadiran anak-Mu. Itulah yang Engkau telah nyatakan sejak perjanjian lama hingga sekarang. Dan karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya mau membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hati kami, sebab oleh menerima kehadiran rohnya, itulah wujud jaminan Kristus untuk menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan bila mana Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.